Halo guys, balik lagi mau ketemu di sini. Apa kabar semua? Semoga baik. Hari ini di depan gue udah ada Redmi Note 9 Pro, HP mid-range dari Xiaomi yang menurut beberapa reviewer itu worth it buat dibeli. HP ini baru rilis kira-kira sebulanan lalu dengan harga brosur itu 3.499.000 atau sekitar 3,5 juta. Ini yang varian warna putih atau mereka kasih namanya itu Glacier White, tapi sebenarnya ini rilis dalam 3 warna. Yang pertama itu yang ini Glacier White, terus yang kedua itu Interstellar Grey, terus yang ketiga itu Tropical Green. Buat memorinya, Redmi Note 9 Pro ini juga rilis dalam 2 varian. Yang pertama itu RAM 8GB, internal 128. Terus kalau yang ini yang punya gua ini RAM 6GB dengan internal 64GB. Ini masih disegel, jadi di video ini nanti bakal gua unboxing plus review singkat dari Redmi Note 9 Pro ini. Isi reviewnya nanti kayak biasa, gue bakal bahas 3 poin penting yang biasa orang pertimbangin pas mau ganti atau mau beli HP. Yang pertama itu gue bakal bahas performa, terus gue bahas kamera, dan yang terakhir itu gue bakal bahas kapasitas baterainya. Jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari HP atau kalian berencana buat beli HP ini, jangan di skip videonya biar kalian tahu semua detail dari Redmi Note 9 Pro ini. Oke guys, kita langsung mulai aja. Ini dia boxnya kira-kira kayak gini. Di bagian depan ada gambar HP-nya, sisi depan, sisi belakang. Terus di pojok ada stiker garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Karena ini memang dirakit di Indonesia, yaitu di Batam. Sampingnya ada tulisan Redmi Note 9 Pro, samping sini juga. Terus di bagian belakang ada beberapa info fitur. Yang pertama ada 64 MP AI quad kamera, 16 MP in-display front kamera. Ini mungkin maksudnya punch hole karena ini masih pakai yang model tompel kamera selfie-nya. Terus ada 30 watt fast charge, 5020 mAh baterai, gede banget. Qualcomm Snapdragon 720G, 8 nanometer high efficiency prosesor. Terakhir ada 6,67 inch Full HD Plus dot display, side mounted fingerprint sensor. Jadi ini fingerprintnya itu belum yang di bawah layar ya, masih yang standar tapi posisinya itu ada di samping. Ini langsung gue buka aja, langsung kita lihat penampakannya. Redmi Note 9 Pro Glacier White. Nah, ini dia, buka-buka boxnya langsung dapet surat cinta dari Xiaomi. Di bawahnya ada box, kita lihat boxnya dapat apa aja. Ada SIM ejector, terus di dalamnya ada manual book atau manual paper, karena ini bentuknya paper bukan buku. Terus ada free jelly case juga, jadi kalian bisa langsung pakein ke HP-nya. Ini dia HP-nya, ini kita taruh sini dulu, kita lihat isi lain yang ada di boxnya. Yang pertama kita dapat kepala charger. Ini kepala chargernya agak aneh karena maksimum outputnya itu 33 watt, sedangkan HP-nya itu maksimum inputnya cuma 30 watt. Gua nggak ngerti kenapa dibedain gini, kalian yang tahu bisa komen di bawah. Di atasnya kita dapat kabel chargernya, USB A ke USB C. Terus di sini lumayan keren, dia ada aksen oranye di ujung colokannya. Terus ini di dalamnya udah nggak ada apa-apa, jadi cuman charger doang, nggak dapat headset. Ini dia penampakannya Redmi Note 9 Pro Glacier White. Bentuknya cakep walaupun dia sedikit lebih tebal, tapi ya menurut gua masih bisa ditoleransi lah. Bagian layarnya ini udah pakai Gorilla Glass 5, kamera selfie-nya model punch hole, terus ini udah dapat anti gores bawaan. Bagian samping kiri polos, cuman ada SIM card tray doang satu, terus yang di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power yang ngerangkap fingerprint sensor. Di bagian bawahnya masih ada headphone jack buat kalian yang suka pakai headset kabel. Ada USB port, mic, sama speaker. Dan ini speakernya cuma satu ya, yang atasnya nggak ada. Ini di bagian atas ada mic lagi, dan di sebelah sini ada IR blaster atau infrared blaster. Nah, ini fitur yang sebenarnya penting, nggak penting sih. Tapi di beberapa flagship kayak di Samsung itu fitur ini udah lama banget nggak ada. Jadi IR blaster ini fungsinya itu buat kontrol barang elektronik yang pakai infrared juga, kayak TV atau AC. Lanjut ke bagian belakang, ini bahannya udah kaca juga, Gorilla Glass 5 juga, polos aja gini warna putih, nggak ada gradasi atau motif gitu. Terus ada 4 kamera yang posisinya ngingetin gua sama Mate 20 ya, karena posisinya dia kotak gini, terus dia ditaruhnya itu di tengah. Oke, itu tadi penampakan luarnya semua, sekarang ini gua langsung nyalain aja. Ya, ini udah masuk, kira-kira kayak gini tampilan awalnya. Jadi Redmi Note 9 Pro ini user interface-nya itu udah pakai MIUI 11, terus Android-nya itu udah pakai versi Android 10.
Ukuran layarnya ini 6,67 inch, lebih gede dari pendahulunya Note 8 Pro yang ukuran layarnya itu cuman 6,5 inch. Tapi sayangnya HP ini layarnya masih IPS dan sebenarnya ini banyak banget yang nyayangin karena secara spek HP ini udah oke banget buat harga 3 jutaan tapi nggak dapet layar AMOLED. Jadi ya nggak ada HP yang sempurna lah. Resolusinya masih di Full HD+, 60Hz, sedikit ketinggalan dibanding beberapa mid-range lain yang udah pakai 90Hz refresh rate-nya. Tapi ya nggak terlalu masalah kalau menurut gua. Redmi Note 9 Pro ini juga udah support NFC, jadi buat kalian yang memang sering pakai e-money, kalau habis e-money-nya kalian bisa langsung top up saldonya via NFC di HP ini. Oke, itu tadi spek singkatnya dari Redmi Note 9 Pro ini, dan sekarang gue akan langsung tes performanya. Di sini gue udah download beberapa aplikasi buat ngetes, ada Antutu Benchmark sama 2 game, ada Mobile Legends sama PUBG. Jadi kita langsung mulai aja dari yang Antutu Benchmark dulu. Nah, itu tadi skor benchmarknya. Sekarang kalian bisa timbang-timbang sendiri kalau kalian memang mau ganti HP ini, apakah skor benchmarknya itu udah memuaskan atau belum buat kalian. Next, gue akan tes performanya buat main game. Dan di sini gue udah download 2 game, ada Mobile Legends sama PUBG, dan ini akan gue coba dua-duanya di beberapa grafis. Oke, gue udah masuk Mobile Legends dan gue akan coba main di grafik high sama low buat perbandingan. Jadi yang pertama gue bakal coba main di grafik low dulu. HD mode-nya dimatiin, high frame rate-nya dimatiin, shadow off, terus grafiknya pindahin ke smooth. Setelah in-game di grafik low ini sama sekali no lag, nggak patah-patah juga, gerakannya halus, walaupun FPS-nya itu nggak 60 karena tadi high frame rate-nya itu nggak dinyalain. Ya, pokoknya di grafik low ini playable banget lah. Itu tadi gameplaynya di grafik yang low, dan sekarang gue akan coba main di grafik yang high. HD mode-nya dinyalain, high frame rate-nya dinyalain, shadow-nya dinyalain, terus grafiknya dipindahin ke high. Nah, ternyata Mobile Legends ini di grafik high juga aman, lancar, no lag, FPS-nya juga stay di 60 walaupun objeknya lagi rame. Sekarang pindah ke PUBG, ini gue main di grafik low dan gue emang sengaja nggak pakai GFX tool, jadi biarin dia original, menu yang available itu yang gue pakai, dan seperti yang bisa kalian lihat, ini playable banget. Gue set frame rate-nya itu di medium, dan selama main ini nggak ada frame drop sama sekali. Itu tadi gameplaynya di grafik low, dan sekarang gue mau kasih lihat kalian performanya di grafik yang high. Tapi gue agak bingung di sini karena HP ini entah kenapa PUBG-nya itu secara default nggak ngedukung buat grafis di atas SD. Padahal kalau dilihat speknya ini harusnya bisa banget ya, tapi ya kita lihat aja lah performanya. Ini dia gameplaynya di grafik high, masih tetap playable, no lag, gue set FPS-nya itu di high, dan dia nggak drop dan nggak patah-patah. Oke guys, itu tadi performanya dari Redmi Note 9 Pro ini, dan sekarang gue bakal bahas HP ini dari segi kameranya. HP ini punya 4 kamera, yang pertama itu ada kamera utamanya, terus ada ultra wide, portrait, sama makro. Gue mulai dari kamera utamanya dulu, ini 64 megapiksel f1.9, dan buat mode otomatiknya ini hasilnya nggak mengecewakan, warnanya lumayan natural dan nggak terlalu saturate, dynamic range-nya juga oke. Terus di mode SDR-nya di sini gue lihat dia nggak terlalu sharp ya, nggak terlalu tajam kontur-konturnya, dan menurut gue itu malah bagus ketimbang SDR yang kadang sharpness-nya itu agak lebay, sampai kadang pinggiran objek tuh putih-putih. Terakhir di mode AI, ini dia ngangkat warna di foto kalian, kalau misalkan dull kena cahaya atau bayangan, dia warnanya itu tetap keluar. Ini cocok buat foto objek atau tempat yang warnanya agak banyak. Next, ultra wide-nya, ini yang menurut gue agak kurang karena di sini dari hasil perbandingannya sama yang biasa, menurut gue ultra wide-nya agak sedikit maksa sampai hasil fotonya itu agak distort. Terus juga di ultra wide ini sensor cahayanya juga nggak terlalu oke, padahal ultra wide ini sering dipakai buat foto pemandangan yang seringkali cahayanya itu terik. Jadi agak susah buat dapetin hasil yang maksimal. Ini hasil dari lensa makro yang menurut gua secara kualitas dan warna itu udah oke, walaupun sebenarnya digital blur-nya itu kurang natural. Ya, agak kelihatan fake lah. Dan buat bentuk yang agak kompleks, sensor yang bedain objek sama background-nya itu juga belum terlalu oke. Jadi kesimpulannya makro lensnya ini cuman bagus buat foto yang bentuknya simple.
Lanjut ke lensa portrait, ini sebenarnya standar ya, udah bagus kok, warnanya oke, tajam objeknya juga dapet, tapi nggak ada yang wow atau gimana lah sebenarnya untuk mode portraitnya ini, standar aja. Nah, ini night mode-nya. Di sini gue lihat night mode-nya bisa diandelin, dynamic range-nya lebar banget. Jadi begitu kalian foto, cahaya yang over itu bisa berkurang, terus daerah yang gelap itu diterangin. Dan dari foto ini hasilnya kelihatan banget. Next videonya, ini yang sebelah kiri di FSD 30 fps, stabilisasinya aktif, dan yang di kanan 4K tanpa stabilisation. Secara kualitas ini udah cukup, di resolusi FSD ini gambarnya tajam walaupun dynamic range-nya agak kurang menurut gua, yang gelap masih gelap banget, terus bagian terangnya dia masih agak putih, tapi untuk pemakaian standar ini udah cukup lah. HP ini juga udah ada slow-mo dan di 120 fps sama 240 itu hasilnya masih bagus walaupun nggak terlalu lambat. Tapi di mode 960 fps ini gue nggak rekomen kalau kalian mau rekam slow-mo yang gerakannya cepet, karena ini kemungkinan slow-mo-nya itu buatan pakai frame bending, dan kalau gerakannya cepet, dia hasilnya jadi ngeblur patah-patah gini. Pindah ke kamera depan, ini gue selfie di mode auto, warnanya lumayan natural, nggak kayak beberapa HP lain yang kamera selfie-nya itu kadang kayak pakai filter ya. Terus kamera selfie-nya ini ada masalah kecil yang sebenarnya sering terjadi dan orang sering komplain, yaitu kameranya ngezoom banget. Jadi kalau mau selfie, megangnya itu harus agak jauh biar foto muka sama background itu bisa kelihatan semua. Mode portrait juga aman, hasilnya oke walaupun cahayanya sedikit terlalu terang di mode ini, jadi kalian harus agak sedikit cari posisi kalau mau pakai lensa portrait. Terakhir gua tes hasil rekaman kamera selfie-nya dan hasilnya ternyata oke, langitnya tetap kelihatan biru, nggak putih, karena biasanya kamera selfie itu agak susah kalau mau rekam di kondisi terik. Dia kadang suka overexposure, tapi ini enggak. Nah, itu tadi kita udah lihat hasil dari jepretan kameranya. Sekarang gue bakal bahas dari segi baterainya. Redmi Note 9 Pro ini kapasitas baterainya itu 5020 mAh, yang mana itu udah gede banget, bahkan ngalahin beberapa flagship. Flagship itu biasanya cuma 4500, 4600, ini 5020 mAh. Gede banget. Ini udah cukup banget buat kalian yang pakai HP cuman buat chat dan sosmed ataupun yang gamer. Kalau buat pemakaian sehari-hari, kira-kira HP ini bisa tahan 12 jam lah, tergantung pemakaian kalian. Buat yang gamer, tadi gue udah sempat hitungin konsumsi energinya buat game Mobile Legends sama PUBG, jadi mungkin kalian bisa kira-kira dari situ. Buat Mobile Legends, tadi gue main segame kira-kira 15 menitan, baterainya itu yang berkurang dikit banget, cuma 3%, sedangkan buat PUBG, gue juga main segame kira-kira 20 menitan itu nggak beda jauh, kurangnya itu sekitar 5%. Dengan konsumsi baterai yang segitu, menurut gue HP ini udah hemat banget, tapi balik lagi sebenarnya tergantung aplikasi yang ada di HP kalian. Kalau aplikasinya banyak, terus background prosesnya juga banyak, mungkin kurangnya bisa lebih cepet. So, buat kalian yang lagi nyari HP yang kapasitas baterainya gede dan awet, mungkin Redmi Note 9 Pro ini cocok buat kalian. Buat casnya, HP ini juga udah lumayan cepat karena udah support fast charge 30 watt, jadi dari 0 sampai 100 itu ya kira-kira 1 sampai 1,5 jam lah udah penuh. Oke guys, itu tadi reviewnya Redmi Note 9 Pro. Gimana menurut kalian? Apakah worth it dengan harga 3,5 juta? Coba kalian komentar di bawah. Semoga reviewnya bermanfaat buat kalian, terutama buat yang lagi nyari-nyari HP atau mau ganti HP. Jangan lupa juga buat kalian yang baru dan belum subscribe, kalau kalian suka sneakers atau gadget, kalian bisa subscribe dengan tekan tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian update terus video-video baru di channel ini. Sekian dulu video kali ini, thank you semuanya dan see you on the next video, bye-bye!